Ya, kembali lagi kita bersama Ustadz Abu Bakar Fahmi. Alhamdulillah Ustadz, ini mau tanya Ustadz, apabila ada orang yang ingin berkorban tetapi dia dalam keadaan pas-pasan, lantas bagaimana cara ia agar dapat berkorban? Apakah perlu berkorban atau tidak? Atau mungkin berkorban satu binatang untuk satu keluarga, atau bagaimana Ustadz? Nah, ya, jadi sesuai dengan syariat fikih bahwasanya syariat kurban ini ada aturan, tidak bisa semaunya saja. Misalnya hanya hewan-hewan tertentu yang diperbolehkan untuk menjadi hewan kurban, yaitu domba, kambing, sapi, dan unta. Atau kalau sapi juga dengan sekawanannya, kerbau, atau sapi dengan jenis macam-macamnya. Dan hitungannya juga diketahui bahwasanya untuk kambing misalnya hanya satu, nggak bisa orang urunan beli kambing untuk dikorbankan. Atau beli sapi jumlahnya 7, nggak bisa satu sekolah urunan uang kurban. Nah, misalkan seperti di sekolah-sekolah itu urunan kurban, satu anak 25.000 misalnya, untuk beli sapi satu sekolah isinya 600 orang misalnya, seperti itu. Jadi dapat uang 30 juta, akhirnya beli sapi gede. Nah, ini tidak bisa. Tetap kalau sapi jumlahnya 7, kambing jumlahnya 1 orang. Misalnya satu keluarga ingin berkurban, kapan jatuh ke kewajiban atau penekanan untuk berkurban tersebut kepada satu keluarga, jika ada salah seorang dari keluarga tersebut sudah melakukan kurban, maka tuntutan syariat untuk melakukan kurban kepada keluarga tersebut akan gugur. Misalnya seorang ayah, dia berkurban 1 kambing, maka syariat tidak menuntut lagi kepada anak, istri, dan keluarganya untuk melakukan kurban. Hukumnya kurban adalah sunnah, kecuali kurban dengan niatkan nadar, maka menjadi kurban wajib. Nah, jika seseorang yang tidak mampu, ya sudah, dia tidak bisa berkurban, ya dia harus berprasangka baik, insya Allah Allah akan berikan kesempatan kepada dia untuk berkurban. Adapun dia mau berkurban dengan hewan lain, misalnya dengan ayam atau dengan kelinci atau dengan misalnya yang lebih kecil lagi, mentok atau burung puyuh misalnya, dia itu tidak diperkenankan dan tidak dihitung oleh syariat sebagai kurban. Nah, jika orang tidak sesuai dengan standar kurban, misalnya dia berkurban urunan beli kambing, orang 3, orang 4 beli kambing untuk berkurban, maka tidak dihitung sebagai kurban. Kecuali jika seseorang 4 orang mau berkurban, nah kemudian 3 yang lainnya ini menghadiahkan uang kepada orang tersebut, sehingga uangnya menjadi ditamlik, menjadi miliknya si 1 orang. Nah, menjadikan dia bersedekah, 3 orang ini bersedekah kepada kawannya. Misalnya harga kambing 2 juta, dia bersedekah 500, mengasihkan kawannya, ngasih 500, tapi ini uang ini bukan uang kurban, tapi dia menghadiahkan uang kepada kawannya, kemudian kawannya belikan kambing, sehingga kambing ini kurban atas nama kawannya ini, karena ini kurbannya dia. Apakah dia mendapatkan pahala kurban? Dia mendapatkan pahala mensedekahkan uang, membantu temannya untuk berkurban. Tapi untuk pahala kurban tentu ya tidak, karena yang berkurban adalah si temannya tersebut. Mungkin cara seperti itu masih menjadi hal yang mungkin di syariat. Tapi kalau berurunan 5 orang, 4 orang untuk berkurban kambing, 1 kurban, maka tidak diperkenankan. Dan bagi yang tidak mampu berkurban, kita harus berprasangka baik. Dan apalagi Rasulullah SAW ketika masa hidupnya, beliau pernah berkurban 2 ekor domba. Beliau mengatakan bahwasanya, ya Allah, aku berkurban 2 ekor domba, yang satu untuk keluarga beliau, yang satu untuk umat beliau yang tidak mampu, yang disembelih dengan tangan suci beliau sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah yang tidak mampu berkurban sudah dikurbankan oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW masih hidup, sehingga tidak perlu berkecil hati dan tetap berniat jika sekali waktu Allah berikan rizki untuk berkurban, maka dia akan berkurban. Banyak sekali cerita kita lihat orang yang tidak mampu, dia menabung selama setahun, ya, menabung selama setahun untuk berkurban. Akhirnya mendekati ibadah haji atau mendekati hari raya haji, hari raya kurban, dia bisa beli 1 ekor kambing. Ini satu hal yang luar biasa, usaha yang maksimal yang dilakukan oleh seseorang
walaupun dia tidak mampu, dia bisa menabung selama setahun untuk berkurban. Begitu. Jadi apabila umpama niatnya tidak berubah, umpama tetap 5 orang tadi, ya menarik iuran untuk beli seekor kambing, jatuhnya sedekah berarti saat itu. Iya, tidak dihitung sebagai kurban. Ya, jadi jatuhnya itu hewan tidak bisa dihitung sebagai kurban. Hewan itu hanya bisa digunakan untuk sedekah, bukan hewan kurban. Kemudian Ustaz, umpama dalam proses pembagian hewan kurban, bolehkah panitia ini mengambil daging untuk dimasak bersama? Tergantung ketika kalau hewan itu adalah hewan kurbannya hewan kurban sunnah. Kalau hewan kurban sunnah, ketika si orang yang menyerahkan hewan kurban tersebut ini memberikan karena bisa dibagi untuk yang punya hewan kurban dapat sepertiga, terus yang fakir miskin dapat sepertiga, sisanya untuk orang lain sepertiga, itu bisa diberikan kepada panitia untuk panitia sebagai hewan kurban tersebut. Tapi kalau hewan kurbannya adalah nadar, hewan kurban wajib, maka wajib bagi panitia untuk menyerahkan hewan kurban ini pada fuqara masakin semuanya. Nggak boleh yang ngambil. Nggak boleh ngambil. Tapi kalau hewan kurban sunnah, seperti yang pada umumnya orang menyerahkan hewan kurban, maka bisa aja panitia mengambil. Tapi tetap haknya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu tetap harus mendapatkan. Dan jika yang punya kambing atau yang punya sapi minta, juga boleh makan, menikmati hidangan kurban, karena ini hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi intinya dalam berkorban ini kita juga harus memberikan yang terbaik istilahnya. Karena kurban ini buat Allah, jadi umpama beli semakin baik binatang kurban ini berarti semakin baik kurbannya. Betul sekali. Dan yang perlu diketahui, jangan sampai panitianya kenyang, orang miskinnya malah dapatnya yang ya panitianya yang dapat yang bagus-bagus, orang miskinnya dapat yang keri-keri. Nah, ini tidak diperkenankan ya, harus yang betul-betul, karena itu amanat yang dipasrahkan oleh orang yang memberikan hewan kurban kepada panitia kurban. Berarti boleh Ustaz berkorban dengan hewan betina? Boleh, asal tidak, kan yang tidak diperkenankan kalau hewan itu cacat ya, cacat, kupingnya kupingnya terpotong, matanya buta, kakinya pincang. Tapi kalau jenis kelamin boleh saja. Cuman kalau dia hamil, nah, kita tahu kalau biasanya hewan kurban kalau hamil ini kadang-kadang dagingnya bisa membuat orang sakit. Nah, ini sebaiknya dihindari karena tapi sah nggak? Sah, tapi sebaiknya dihindari karena bisa membuat orang karena mengandung hormon, saya tidak tahu hormon apa, mungkin dari dunia orang sakit perut dan segala macam. Jadi diperkenankan bagi seseorang untuk kurban perempuan. Nah, kemudian yang sering terjadi ini kadang ketika proses pemotongan kambing tersebut, kambing ini biasanya kan dijatuhkan terlebih dahulu kadang. Ada yang dicencang, ada yang dijatuhkan. Nah, ketika proses tersebut, kadang kita tidak menyadari bahwa ternyata kambing ini cacat ketika dalam proses penyembelihan. Jadi awalnya utuh. Lalu setelah disembelih dia baru sadar ternyata kambing ini patah umpama. Nah, apakah itu sudah masuk syah? Karena taunya setelah. Ya, jadi kalau memang diketahui cacat, maka tidak sah. Tidak sah kurbannya. Tidak sah kurbannya kalau dia cacat. Maka dari itu harus dipastikan betul ketika kita membeli hewan kurban itu adalah hewan kurban yang sehat. Nah, kalau andai kata kejadiannya dia ternyata buta atau kupingnya terpotong atau dingklang atau cacat kakinya, tidak bisa jalannya ini. Bahkan jika dia cacat pada proses dicegal, ya biasanya dicegal itu, maka hati-hati jangan sampai patah. Kalau patah bisa menjadi tidak sah. Jadi hati-hati. Makanya terutama kalau yang hewan sapi ya, sapi ini makanya perlu keahlian, ya keahlian bagi seseorang untuk melakukan prosesi penyembelihan supaya sempurna. Kalau orang nggak ahli, takutnya sapinya kakinya patah, maka tidak sah menjadi hewan kurban kalau udah seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Tapi kalau masalah tanduk gitu tidak ada masalah, tanduknya. Tanduk ada yang mengatakan bahwasanya tanduk itu termasuk cacat. Ada yang mengatakan tanduk kalau apa istilahnya ininya lepas
potongnya sedikit tidak masalah. Tapi ada yang mengatakan bahwa tanduk sekecil apapun maka menjadi masalah sebagai cacatan dari hewan tersebut. Oh, nah. Berarti ini siapa saja, Ustaz, yang boleh mendapat jatah hewan kurban? Apakah saudara kita yang juga, mohon maaf, kita punya saudara fakir tapi Nasrani, tidak Muslim, apakah boleh mendapat bagian pula? Hewan kurban itu, daging hewan kurban itu adalah hidangan untuk umat Islam. Hidangan untuk umat Islam tidak diperkenankan diberikan kepada non-Muslim. Karena saking mulianya ibadah kurban ini sehingga daging yang dibagikan hanya untuk orang Islam. Bagaimana jika kita bermuamalah dengan orang-orang yang non-Muslim? Sebaiknya panitia atau siapa yang menyelenggarakan acara prosesi kurban tersebut menyediakan daging yang di luar kurban untuk diberikan kepada mereka yang non-Muslim untuk menjaga hubungan baik. Tapi untuk daging hewan kurban hanya untuk orang Islam, tidak bisa diberikan kepada orang-orang non-Muslim. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, fenomena saat ini sekarang lagi ngetren, Ustaz, di mana-mana. Kayak antum tadi bilang, mungkin ada beberapa sekolah tadi yang menyiapkan iuran, sampai ada sekarang arisan kurban. Nah, ini bagaimana, Ustaz, seperti arisan kurban ini, Ustaz? Arisan kurban, saya nggak tahu teknisnya gimana gitu ya, arisan kurban ini. Cuma intinya pokoknya kita punya rumus kurban ini mau dari mana, asal uang itu halal. Arisan itu berarti kan dia mendapatkan jatah perputaran. Misalnya setahun sekali, misalnya yang ikut arisan orang 7. Nah, orang 7 selama 7 tahun misalnya seperti itu. Kalau yang saya pahami, berarti tahun pertama si A dia mendapatkan uang 25 juta untuk beli sapi. Dari mana? Dari uang arisan ini yang ini kan uang arisan ini sama aja komitmen bahwasanya ini adalah uang yang diberikan, saling membantu, ta'awun. Maka ketika dia melakukan berkurban sapi dengan uang yang didapatkan ini, maka menjadi sah karena dia intinya dia mendapatkan uang tersebut dengan jalan yang halal, yaitu dengan proses, karena arisan di dalam syariat diperkenankan. Kita mengikut arisan, waktunya kita mendapatkan jatah, asal pengikut yang mengikuti arisan ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya, bukan saling menipu. Seperti seseorang meminjamkan uang, kan seperti itu arisan itu. Orang meminjamkan uang, saya mau berkorban tapi saya hutang, boleh nggak? Boleh. Saya berhutang, boleh, sah. Tapi kamu harus menanggung untuk bayar hutangnya. Misalnya saya nggak ada uang, saya mau beli kurban, wes saya tak beli sapinya atau tak beli kambingnya. Kapan uangnya nanti? Habis hari raya, ba'dal Id seminggu, habis hari raya seminggu. Nggak apa-apa. Tidak harus transaksi saat itu. Yang penting bahwasanya ketika dia melakukan kurban itu, nama kurban itu atas namanya dia dan menjadi pertanggungan dia dan itu menjadi miliknya dia, itu hewan kurban. Oh, nah. Jadi boleh istilahnya saja, walaupun hutang. Dan bayarnya umpama kayak tadi seperti tadi tempo nanti saya bayar nanti. Kan sama aja. Intinya kalau hutang pun itu kan menjadi miliknya dia. Menjadi miliknya dia. Dia bahwasanya kepemilikan barang tersebut ketika seseorang kan prosesi jual beli itu ada yang nakdan, istilahnya bayar kontan, ada yang muajjal dengan pembayaran yang dalam waktu yang akan datang. Tapi barang itu bisa digunakan, bisa. Kan seperti itu proses jual beli, hewan kurban juga demikian. Kemudian Ustaz, bagaimana syariat mengatur dalam proses penyembelihan hewan kurban? Apakah misalnya dalam proses ini dan proses pembagian pula di sini? Misalnya kan seperti kita dapatkan sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga untuk yang mengambil dan lain sebagainya. Nah, apakah ada aturan-aturan tertentu? Misalnya untuk kita melihat setelah panitia tadi kan antum bilang dapatnya umpama dagingnya ternyata yang bagus, ternyata orang-orang Begara ini dapat dagingnya yang kurang bagus, tapi pemotongannya tidak ada unsur kesengajaan atau bagaimana? Diurutkan dulu yang bagus. Sesuatu kalau tidak diketahui, tidak ada unsur yang diketahui, maka raf al-hukum,
hukum tidak berbicara. Kalau dia tidak tahu, dia tidak bisa, misalnya si tukang pemotong daging ini nggak tahu jenis daging bagus, jenis daging tidak bagus. Jadi pokoknya asal masuk kan dilalah, pas dibuka sama panitia di rumah, kok ini dagingnya kita habis semua. Terus orang miskin mendapatkan dagingnya kok yang cuma tetelan tok istilahnya, cuma daging-daging. Bagaimana? Lo yang bagi nggak ngerti, nggak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak terjadi kepada hukum. Makanya seseorang yang menjadi panitia kurban ini seharusnya juga belajar fikihnya, belajar juga masalah jenis-jenis daging yang ada pada hewan kurban tersebut. Dan yang paling diutamakan adalah fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin. Karena fuqara wal masakin ini adalah mendapatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah kurban itu dijalankan. Berapa banyak orang-orang dari fuqara wal masakin yang makan daging setahun sekali ketika Idul Adha. Ya, di hari-hari biasa cuma nasi sama kerupuk, nasi sama tempe, nasi. Kapan makan daging kambing? Setahun sekali waktu hari raya. Kapan makan daging sapi? Waktu hari raya Idul Adha. Nah, apakah kita sebagai panitia akan menyia-nyiakan hak mereka pada daging kurban tersebut? Makanya panitia ini harus satu, orang yang mengerti fikih kurban. Yang kedua, harus mereka menjaga amanat dari orang yang memberikan kurban tersebut, dan dia mengetahui daging kurban kambing, sapi yang dia laksanakan. Ini bagian apa, ini bagian apa, ini bagian tubuh yang mana, dia harus mengetahui hal tersebut. Nah, jadi tetap diusahakan, diutamakan menurut syariat yang paling bagus dulu. Ya. Yang paling bagus daging ya. Kemudian juga si pemilik hewan kurban pun juga boleh mengambil. Si pemilik hewan kurban boleh mengambil hewan kurban yang dia kurbankan untuk dia mengambil, untuk dia nikmati. Request boleh gitu, misalnya saya sebagian kepala gitu dan sebagainya, boleh mengambil hewan kurbannya ya, dan bagian dari hewan kurbannya untuk dia nikmati, dan itu dihalalkan, diperbolehkan sama syariat. Masya Allah, luar biasa ini perbincangan masalah kurban ini. Maka kita masih punya beberapa pertanyaan, insya Allah akan bersambung setelah pesan-pesan berikut ini.